Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa program studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Pak Syafran Nur Rahman sebagai tutor pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan kode MSI 4207. Baik, pada materi hari ini adalah membahas mengenai materi pengayaan dari modul 2 Sistem Informasi Manajemen, di mana pada modul kedua ini berisi tentang sistem informasi untuk bisnis, kolaborasi dan strategi. Nah, di sini adalah materi pengayaan adalah materi yang tambahan ya, bisa dibilang adalah materi tambahan dari materi utama. Dan di sini saya akan lebih mengarahkan kepada materi khusus untuk studi kasus nyata ya, seperti judulnya di bawah ini, membawa teori ke dunia nyata. Nah, pada modul kedua ini kita membahas ke arah sesi kedua kita ya, pertemuan kedua ini. Oke, lanjut langsung saja. Kompetensi materi pengayaan. Mahasiswa mampu memahami dan mengaitkan konsep teori sistem informasi manajemen dengan studi kasus nyata di dunia bisnis dan organisasi, serta menerapkannya dalam analisis sederhana berbasis pengalaman nyata. Oke, jadi kompetensi materi pengayaan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu ya, mampu membuat atau memahami dari teori yang telah kita pelajari ini langsung terjun kepada sebuah praktek nantinya ya, praktek mengolah dari studi kasus yang ada. Dan khususnya teman-teman yang telah bekerja di luar akan lebih mudah memahami ya konsep dari penggunaan praktik si sistem informasi manajemen ini ya. Oke, lanjut. Materi pengayaan ini berdasarkan studi kasus. Oke. Di sini studi kasusnya adalah studi kasus perbandingan proses koperasi STIE XXX ya. Temanya adalah transformasi digital sistem informasi manajemen. Nah, pada sistem informasi manajemen di modul kedua ini dia memiliki dua sub ya, di mana ada subjudul pertama bisnis global dan kolaborasi secara elektronik. Lalu yang kedua adalah peran sistem informasi dalam organisasi dan strategi bisnis. Oke, berikutnya bisnis global dan kolaborasi secara elektronik. Nah, di mana pada materi sub bisnis global dan kolaborasi secara elektronik ini memiliki outline ada sekitar 7 ya, ada 7 di sini. Pertama adalah proses bisnis, perbaikan proses bisnis dengan teknologi informasi, sistem informasi dalam hierarki organisasi, mengintegrasikan sistem informasi, bisnis, kolaborasi dan bisnis, fungsi sistem informasi dalam bisnis. Oke, selanjutnya proses bisnis. Nah, dari studi kasus yang kita miliki ini, studi kasusnya adalah perbandingan proses koperasi STIE XXX. Nah, di mana pada studi kasus tersebut di koperasi STIE ini dia bisa dibilang proses bisnisnya masih menggunakan proses bisnis yang manual ya dalam pengelolaannya di dalam proses koperasi STX ini. Kita ambil pembahasan lebih mendalam saja teman-teman. Nah, lihat di sini proses bisnisnya adalah sebelum ya, sebelum dan sesudah. Nah, di sini kita memiliki proses bisnis sebelum dan sesudah. Proses bisnis transformasi digital sistem informasi manajemen ya, khususnya proses koperasi STIE XXX. Nah, proses bisnisnya sebelum adanya transformasi digital, di mana proses bisnisnya ini transaksi hanya dilakukan di koperasi. Kemudian pembayaran secara tunai, pencatatan manual di buku besar, stok sering tidak sesuai karena update manual. Nah, kemudian sesudah dilakukannya proses bisnis menjadi transformasi digital ini ada perubahan, di mana transaksi bisa dilakukan via aplikasi seperti web atau mobile. Kemudian pembayaran bisa tunai atau menggunakan QRIS atau transfer ya. Kemudian stok otomatis berkurang sesuai transaksi. Nah, lalu berikutnya
pada bagian perbaikan proses bisnis dengan teknologi informasi. Nah, sebelum adanya transformasi digital di dalam proses koperasi STIXXX ini, sebelumnya dalam perbaikan proses bisnis dengan teknologi informasi adalah sebelumnya kesalahan hitung sering terjadi. Nah, laporan penjualan butuh waktu lama karena rekap manual. Nah, kemudian setelah dibuatkannya transformasi digital ini ada perubahan nih, di mana sistem menghitung otomatis meminimalisir human error. Nah, ketika dibuat sistem yang sudah otomatis ya, setidaknya akan mengurangi kesalahan-kesalahan dari pekerjaan manusia ya. Nah, kemudian laporan penjualan dan keuangan bisa diunduh real time. Nah, sebelumnya laporan penjualannya butuh waktu lama karena rekap manual, ini kita tidak bisa secara real time nih. Kalau untuk melakukan pembuatan report ya, nah ini butuh effort lebih ya karena rekapnya masih manual. Kalau sudah menggunakan sistem ya dia bisa cepat ya, otomatis ya, bisa diunduh langsung. Oke, berikutnya ada sistem informasi dalam hierarki organisasi. Nah, di mana sebelum adanya transformasi digital sistem informasi manajemen di Koperasi STIXXX, sistem informasi dalam hierarki organisasinya sebelumnya terdapat level operasional, di mana pada level operasional ini kasir mencatat di buku. Level manajerial, di mana pengurus harus menunggu laporan manual. Kemudian ada level strategis, pimpinan kampus tidak punya data detail penjualan. Nah, ini sangat merepotkan sekali ya. Nah, kemudian dibuatlah sistem usulan ya, sesudahnya ya, ini sesudahnya di mana level operasional, kasir menggunakan aplikasi POS, ya sudah punya aplikasi sendiri ya, point of sale ya. Kemudian level manajerial, pengurus bisa mengakses dashboard laporan harian. Nah, kemudian level strategisnya, pimpinan melihat tren penjualan untuk kebijakan usaha koperasi. Nah, di mana pada saat sebelumnya ini ya, sistem informasinya ini pada bagian level operasional kasirnya masih sangat manual ya, kasir mencatat di buku. Nah, setelah adanya perubahan level operasionalnya, kasir sudah menggunakan aplikasi point of sale. Kemudian di level manajerialnya, pengurus harus menunggu laporan manual sebelumnya. Nah, di level manajerial sekarang pengurus akses dashboard laporan harian. Nah, dia bisa mengakses dashboard laporan harian kapan aja ya. Lalu level strategisnya, sebelumnya pimpinan kampus tidak punya data detail penjualan. Ini sangat menyulitkan ya pimpinan level strategis ini dalam melakukan ya, pendukung keputusan ya, dimana setelah dilakukannya transformasi digital sistem informasi manajemen pada level strategisnya ini, pimpinan melihat tren penjualan untuk kebijakan usaha koperasi. Nah, pimpinan bisa melihat tren secara real time juga ya. Nah, kemudian mengintegrasikan sistem informasi. Nah, sebelum adanya transformasi digital sistem informasi manajemen di Koperasi STIXXX, mengintegrasikan sistem informasi sebelumnya di mana data koperasi berdiri sendiri, tidak terhubung dengan sistem akademik atau keuangan. Lalu audit sulit dilakukan karena dokumen tercecer. Nah, kemudian sesudah dilakukannya proses transformasi digital sistem informasi manajemen, di mana kegiatan mengintegrasikan sistem informasi, sistem koperasi terhubung dengan database kampus. Ya, dia di mana akan menyimpan data login NIM atau dosen ID. Dosennya menggunakan ID ya. Nah, kemudian laporan keuangan otomatis bisa diaudit lebih cepat. Nah, di mana sebelumnya data koperasi berdiri sendiri, tidak terhubung dengan sistem akademik atau keuangan. Nah, setelah dilakukan perubahan, maka sistem koperasi bisa terhubung dengan satu database kampus ya. Nah, kemudian sebelumnya audit sulit dilakukan karena dokumen tercecer. Nah, setelah dilakukannya transformasi digital, laporan keuangan otomatis bisa diaudit lebih cepat. Nah, intinya semuanya menjadi otomatisasi ya, teman-teman. Oke, teman-teman para mahasiswa. Berikutnya ada e-business. Nah, e-business ini transformasi digital sistem informasi manajemen pada proses koperasi STXX ini. Sebelumnya dalam e-bisnisnya belanja hanya bisa di tempat koperasi fisik. Nah, jadi belanjanya ini ya mahasiswa atau dosen hanya bisa belanja on the spot langsung ke tempat ya. Nah, kemudian sebelum juga tidak ada layanan online.
Nah, setelah dilakukannya transformasi digital ini, nah, ada mahasiswa atau dosen bisa pesan buku atau ATK via aplikasi. Nah, ini jadi sifatnya bisa dilakukan secara online ya, real time juga, bisa kapan saja. Kemudian setelahnya metode pembayaran digital lah menjadi lebih efisiensi dan juga lebih nyaman ya. Ya, kenapa? Karena lebih nyaman, bisa dilakukan di mana saja, tidak merepotkan harus datang ke kampus apabila ingin belanja. Nah, oke, berikutnya, nah, kolaborasi dalam bisnis. Kolaborasi dalam bisnis pada transformasi digital sistem informasi manajemen, proses koperasi STIXX ini sebelumnya koperasi bekerja sendiri. Ya, koperasi bekerja sendiri tanpa kolaborasi akademik. Kemudian mahasiswa hanya berperan sebagai pembeli. Nah, setelah dilakukannya transformasi digital sistem informasi manajemen ini, dosen IT membimbing pengembangan sistem. Nah, ini sudah pasti ya, dosen IT akan membimbing pengembangan sistem agar lebih baik lagi ke depannya ya. Kemudian mahasiswa magang mengelola data dan operasional. Nah, lalu koperasi menjadi mitra nyata untuk praktek keilmuan. Nah, di mana koperasi bekerja sendiri dulunya ya, tanpa kolaborasi akademik. Nah, jadi berdiri sendiri, tidak ada yang membantu membimbing terhadap pengembangan sistem di dalamnya ya. Nah, setelah dilakukan perubahan, ada dosen IT yang membimbing pengembangan sistem. Ibaratnya ada yang maintain, yang menjaga di sana ya. Kemudian setelahnya juga, karena adanya sistem, otomatis harus ada operator ya, di mana kita bisa memanfaatkan mahasiswa magang dalam mengelola data dan operasional. Lalu berikutnya, koperasi menjadi mitra nyata untuk praktik keilmuan. Nah, dari sini koperasi juga bisa menjadi tempat buat magang sebetulnya ya, untuk para mahasiswa, khususnya di kampus tersebut. Berikutnya, fungsi sistem informasi dalam bisnis. Sebelum adanya transformasi digital sistem informasi manajemen di proses koperasi STYXXS ini, fungsi sebelumnya adalah prosesnya lambat, laporan sering tidak akurat, tidak ada inovasi layanan. Setelah dilakukan transformasi digital sistem informasi manajemen, terdapat efisiensi, transaksinya jadi lebih cepat, efektivitasnya laporannya jadi akurat. Lalu timbul juga inovasi ya, koperasi punya layanan digital seperti e-commerce internal kampus. Nah, jadi sebelumnya itu prosesnya lambat ya, laporan sering tidak akurat. Setelah dilakukannya transformasi, transaksi menjadi lebih cepat nih prosesnya ya, menjadi lebih cepat, lebih akurat juga. Kemudian efektivitasnya laporan menjadi akurat. Nah, otomatis ya, tidak ada inovasi layanan. Nah, di sebelumnya tidak ada inovasi layanan karena prosesnya hanya itu saja ya. Nah, kemudian setelah adanya transformasi digital ini, nah, koperasi punya layanan digital sendiri ya, seperti e-commerce internal kampus gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah sub materi berikutnya. Peran sistem informasi dalam organisasi dan strategi bisnis, di mana outline-nya ada organisasi, kemudian ada dampak sistem informasi pada organisasi, strategi bisnis, tantangan sistem informasi strategis. Oke, kita lihat langsung untuk materinya. Nah, di mana pada studi kasus ini, organisasi dari transformasi digital sistem informasi manajemen, proses koperasi STYXXX. Sebelumnya organisasinya struktur koperasi berjalan manual, koordinasi antar pengurus kurang efektif. Nah, setelah dilakukannya transformasi digital ini, di mana sistem memperkuat koordinasi pengurus, staf, dan anggota terhubung lewat data real time ya. Jadi setelahnya ini, pengurus dan seluruh jajarannya itu terhubung dalam satu aplikasi, bisa dibilang ya, bisa terhubung jadi satu kesatuan, di mana sebelumnya berjalan sangat manual ya, mengakibatkan koordinasi antar pengurus kurang efektif. Berikutnya, dampak sistem informasi pada organisasi. Nah, dampak sistem informasi pada organisasi pada transformasi digital sistem informasi manajemen proses koperasi STIXXX ini sebelumnya adalah laporan keuangan tidak transparan, lalu potensi saling hitung atau kehilangan data tinggi. Nah, setelah dilakukannya transformasi digital, didapatkan transparansi jadi meningkat. Semua data tercatat otomatis ya, jadi pesat ya.
transparansinya, lalu audit dan pelaporan jadi lebih mudah. Nah, karena otomatis ketika ada aplikasi atau tools yang bisa membantu kegiatan merekap data itu akan memudahkan ya, khususnya untuk para staff ya di kampus tersebut untuk mengkolek data, dan kemudian akhirnya bagian audit pun akan lebih mudah ya dalam membaca dari sisi laporan tersebut, dan akan lebih cepat juga dari sisi kampus dalam mengirimkan data untuk diaudit ya, seperti itu. Lalu strategi bisnis. Strategi bisnis pada transformasi digital sistem informasi manajemen. Proses koperasi STY XXX ini sebelumnya strategi bisnisnya itu adalah koperasi tidak punya keunggulan bersaing, hanya mengandalkan penjualan offline. Nah, kemudian setelah dilakukannya transformasi digital, didapatkan diferensiasi, di mana ada layanan pesan antar dan aplikasi koperasi. Tadi ya aplikasi e-commerce-nya ya. Kemudian ada efisiensi biaya, operasional jadi lebih ringan. Nah, otomatis ketika kita sudah membuat sebuah sistem yang tadinya kegiatan semua bersifat manual, yang efeknya akan menimbulkan banyak cost ya. Tapi akhirnya kita bisa tekan dengan cara membuat sebuah sistem informasi manajemen, aplikasi ya. Nah, kemudian ada fokusnya di sini melayani kebutuhan utama mahasiswa atau dosen lebih baik. Nah, otomatis ketika sebuah strategi bisnis berjalan dengan baik, pelayanan pun akan menjadi lebih baik juga ya. Oke. Berikutnya, tantangan sistem informasi strategis pada transformasi digital sistem informasi manajemen. Proses koperasi STIXXX ini, tantangan sistem informasi strategisnya sebelumnya. Tantangan hanya berupa keterbatasan tenaga dan waktu manual. Nah, kemudian setelah adanya perubahan, tantangannya ini baru muncul ya, baru terlihat di mana ada resistensi pengguna, butuh adaptasi. Nah, jadi para pelaku atau staf yang dulunya mungkin berkegiatan secara manual, di mana ketika kegiatan yang manual itu otomatis akan membutuhkan banyak tenaga ya, tenaga ya bisa dibilang tenaga manusia dari sisi fisik. Nah, kemudian setelah adanya sistem yang lebih baik, tantangan utama biasanya memang butuh adaptasi ya terhadap aplikasi atau sistem baru ya. Nah, ini kita butuh adaptasi ini karena tidak tidak semua dari kalangan staf itu bisa cepat ya menggunakan sistem ya. Jadi tetap butuh adanya adaptasi. Nah, kemudian keterbatasan dana pemeliharaan sistem. Nah, ketika kita sudah memiliki sistem, otomatis tantangannya adalah kita harus menyediakan anggaran ya untuk melakukan perbaikan atau intinya maintenance dari aplikasi tersebut. Kemudian akan lebih rentan juga sih sebetulnya dari sisi ancaman keamanan data digital. Nah, karena semua data sudah terpusat, itu akan rentan kebocoran ya. Bocoran data bisa diserang oleh hacker ya. Makanya sebetulnya tantangannya lebih banyak, tapi itu semua kita bisa bisa kita siasati ya dengan cara kedepannya kita akan merekrut mungkin ya akan merekrut dari sisi tenaga IT yang lebih mumpuni untuk bisa menjaga si sistem tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya adalah terakhir ya, kesimpulan untuk mahasiswa universitas terbuka. Jadi melalui studi kasus ini mahasiswa dapat memahami bahwa transformasi digital itu pertama mengubah proses bisnis ya, mengubah proses bisnis secara teori ini ya, dari manual akhirnya bisa berubah menjadi digital. Lalu memberikan nilai tambah dalam efisiensi, transparansi, dan inovasi layanan. Sudah pasti ya ketika adanya sebuah sistem informasi manajemen yang baik dengan strategi yang baik akan memberikan nilai tambah khususnya dari sisi efisiensi, transparansi, dan inovasi layanan. Lalu menjadi bukti nyata peran sistem informasi manajemen dalam mendukung strategi bisnis dan organisasi. Ya, ini adalah materi pengayaan ya, teman-teman ya, dari materi atau materi utama, modul utama di sesi 2 ini. Oke, terakhir ini adalah referensinya ya, teman-teman bisa atau mahasiswa-mahasiswa di sini bisa mengaksesnya ya. Ini adalah kumpulan jurnal-jurnal ya yang sudah terhubung ke publikasi nasional ya. Oke, seperti itu ya teman-teman atau mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi. Materi ini sudah dirasa cukup. Nah, di sini diharapkan teman-teman aktif ya
aktif dalam kegiatan berdiskusi, kemudian juga aktif dalam membalas komentar rekan-rekan mahasiswa lain ya. Intinya aktif berdiskusi ya. Oke, di sini silakan Anda mempelajari dengan baik materi pada modul kedua ini dan materi pengayaan ini. Lalu juga tetap mengerjakan latihan sesi dan mengisi presensi. Oke. Untuk itu, silakan Anda mengikuti setiap aktivitas yang telah kami sediakan. Semoga Anda semua atau mahasiswa semua di sini diberikan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian aktivitas Tuton Sistem Informasi Manajemen ini. Dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.